Oke guys, jadi baru aja musim F1 2025 telah mulai dan melihat karena banyak dari kalian suka sama konten F1 kita mau bahas lagi bikin tier list sendiri untuk prediksi kita season F1 kemenangannya ke siapa aja. This is What's in Progress, podcast yang terus bertanya kenapa. Oke, jadi di sini gua sama Keset itu udah lu mau dipanggil Kevin atau Keset? Nanti juga bakal keluar Keset ya. lagi. Ya. Jadi gua sama Kevin atau Keset itu akhirnya kita udah bikin prediction nih ranking kita masing-masing. Dan kita udah bikin di Google Sheets ini, mungkin ntar bisa di-share sama editornya. Tapi overall kita mau nentuin nih prediksi kita tahun depan nih, akhir season nanti atau Desember tahun ini lebih tepatnya, siapa yang akan menang gitu ya. Yoi bro. Dan ini by the way kita isi sebelum Australian GP. Meskipun tanggal syuting ini setelah. Jadi kita nggak ganti-ganti, ini purely based on opini kita sebelum race kemarin. Dan kita nggak lihat ya satu sama lain. Kita nggak lihat satu sama lain. Ini purely based on our own opinion. Oke, kita langsung mulai dari Keset dulu ya. Jadi gue milih konstruktor championnya itu McLaren. Gila. Basic. Papaya Pride bro. Basic. Terus kedua Red Bull Racing, ketiga Ferrari, 4 Mercedes, 5 Williams, 5 Aston Martin, 7 Alpine, 8 RB, 9 Haas, 10 Kick Sauber. Nah sekarang gue review punya lu dong. Oh boleh. Oke. Menurut gue sih terus gue udah perfect sih. Oke. Kenapa menurut lu Red Bull Racing khususnya? Pertanyaan gue nih. Kenapa menurut lu Red Bull Racing masih P2? P2? Iya, ini kan di konstruktor lu juara 2. Sorry, kita nggak pakai P ya, karena ini bukan position juara. Benar ya. Red Bull Racing menurut gue juara 2. Kenapa? Karena you cannot count, gak bisa count off Max Verstappen menurut gue. Oke, jadi feeling lu nih. Feeling gue ini ya, ini bakal kayak repeatnya 2024. Oke, tapi kan 2024 Red Bull Racing ketiga di konstruktor. Enggak. Oh iya. Tapi itu menurut gue hoki sih. 2024. Iya, menurut gue hoki sih. Hoki. Siapa yang hoki? Ferrari yang hoki. Ferrari hoki menurut gue. Did my team dirty sih. Iya, bandwagon Ferrari deh, boleh. Ya, oke. Tapi lu tetap ngerasa Ferrari akan juara 3? Menurut gue juara 3. Di atasnya Mercedes. Coba elaborate deh. Kenapa menurut lu Ferrari tetap unggul dibanding Mercedes? Oke, gini ya. Menurut gue sebelum waktu gue bikin ini, Kimi Antonelli itu kayak masih muda. Masih muda, ya. Masih muda banget. Jadi first F1 season. Jadi gue ngerasa kayak dia cepat. Oke. Tapi mungkin experience-nya kurang. Ini mindset gue waktu bikin ini. Iya. Ya kan. Sedangkan Ferrari dia ada Lewis Hamilton. Meskipun dia udah tua sekarang. Iya. Sama Charles Leclerc. Jadi menurut gue kayak masih contender banget lah buat points. Pasti. Menurut gue sih expect Ferrari akan selalu masuk poin. Akan selalu masuk poin selama season. Mau itu P1 atau P10 tapi pasti masuk poin. Ya pokoknya P10 tuh the worst. Iya, the worst they can do. Ya, oke. Terus ini ada Williams, Aston Martin, Alpine, V-Carb. Ya, ini kurang lebih. Tapi kenapa Haas buat lu so low? Bukannya lu dukung Haas? Haas ini nggak? Gue dukung Haas season lalu. Oh, lu dukung Haas season lalu. I see. Karena menurut gue ya, dia salah sih ngelepas Kevin Magnussen. Bener lu dia salah lepasin the most toxic driver on the grid. Entertaining. Betul. Menurut gue ya. Karena in F1 sini we need drama. Iya benar. Bener. Lo bayangin kalau misalnya nggak ada kayak. Tapi kemana suruh-suruh aja tuh nggak ada Magnussen. Menurut gue. Nggak, itu banyak yang lain digantiin. Tapi maksud gue gini, nggak ya. Ini serius ya. Menurut gue Ocon nggak bisa gendong Haas. Ocon nggak bisa gendong. Kita di sini Ocon haters ya. Ya, menurut gue dia tuh needs time orangnya. Oh, oke. Ya, kayak untuk adapt to the car atau? Bener, untuk adapt to the car. Karena menurut kayak dia nggak konsisten sih menurut gue. Menurut gue nggak bisa. Jauh lebih mending Hülkenberg. Iya. Makanya menurut gue Haas, prediksi gue waktu bikin ini itu Haas turun.
I see. Oke, sekarang ke constructors Iya, gue kali ya. constructors lo. Boleh deh. Oke. Constructor gua, P1-nya ini timingnya bad banget lagi. Tapi gue tadi kira Ferrari. Tadi ya P1-nya. Jadi P1 gue adalah Ferrari, P2-nya McLaren, lanjut Mercedes, keempat Red Bull, 5 Williams, 6 Alpine, 7 Haas, 8 Aston Martin, 9 V-Carb, 10 Sauber. Ini genuine question nih. Iya, Gue lumayan baffled. iya. Kenapa lu mikir Mm-mm. Ferrari bisa ngalahin McLaren in this day of age? Iya, jadi hear me out. Oke. Jadi menurut gue tuh kan tipe orangnya nggak suka vote or predict on the apa ya, yang lumayan expected lah. Karena menurut gue emang ada yang expect tahun lalu McLaren tuh bakal menang. Nggak. Menurut gue Nggak ada yang expect. nggak ada yang expect, Nggak ada yang ya kan. expect. Jadi dan menurut gue di season ini gue ngerasa I don't think McLaren's got it till the end of the season. Menurut gue. Karena menurut gue ini patternnya akan mirip sama si Red Bull tahun lalu. They got a strong car. Mereka mungkin agak kepedean. And then mid summer ini akan ada yang naik nih. Nah gue tinggal mikir yang bakal naik siapa. Terus gue sama analisisnya sama lu nih. Gue lihat Mercedes. Yeah. Antonelli bisa dongkrak? I don't think so. Ya kan? Ya. Terus gue lihat si Red Bull. Ada Lawson lagi bebannya. Gak mungkin juga. Oke. Jadi menurut gue yang paling mungkin bisa ngalahin si McLaren di constructor adalah Ferrari. Karena they have a well experienced team yang meskipun setelah dilihat my seat is Iya, full of water itu. Justru itu, Josh. Kan lo mikirnya Liam Lawson, Kimi Antonelli. Iya. Gue tuh mikir bebannya tuh timnya. Oh iya benar, gak salah. Tapi overall gue ngerasa hopefully ya. Hopefully. Ini kejadian sekali-sekali. Only time will tell ya. Ya only time will tell. Tapi menurut gue memang kalau gue bela McLaren gak seru aja sih. Apalagi kalau ternyata kita sama top 3-nya. Ya kan. Jadi untuk pembeda dan sekaligus membuat prediction yang agak nekat, gue pilih Ferrari. Oke. Gitu. Kenapa lu milih kayak Alpine di 6? Karena so far lihat track recordnya Alpine is doing good actually. In the form of constructor and Gasly ya, dua orang itu specifically. 2024. 2025. 2025 itu gue pas gue lihat trajectory Alpine, itu they're going the right track. Nah yang kayak dia datengin prinsipal baru itu. Iya sama si CEO-nya. Iya terus katanya upgrades-nya tuh jauh lebih signifikan dibanding tahun lalu dan sebagainya. Dan ternyata terbukti kan Gasly itu nggak salah position lumayan bagus di race kemarin. Dan gue lihat tim-tim lainnya V-Carb itu kayak nggak jelas sih menurut gue. Terus Sauber apalagi. Terus gue taruh siapa lagi sih? Aston Martin sih. Aston Martin. Menurut gue sih terlalu wild card ya. Kayak bisa bagus banget, bisa enggak, gue nggak tahu dah. Tapi gue ngerasa tahun ini akan jelek. Jadi ya udah gue taruh di situ. Tapi ini last deh. Tapi emang menurut lo dengan dia ada Adrian Newey, emang nggak akan improve ya? Jadi gue baru tahu kalau gue udah tahu, makanya gue taruh di situ. Oke. Adrian Newey itu baru masuk itu minggu lalu. Seminggu atau 2 minggu sebelum Australian GP. Oke. Jadi literally dia baru kerja. Katanya pas dilihat mobil kayak oh my god gitu. jadi menurut gua waktu yang dibutuhkan untuk dia benerin yang si oh my god itu sampai jadi itu will take a year lah. Menurut gua. Oke. Mungkin akan membaik sedikit. Tapi in the grand scheme of things menurut gua drivernya tidak capable dengan mobil yang sekuat itu. Gua akuin Alonso keren, jago. Yeah. Tapi dengan kondisi machinery yang sekarang sulit banget menurut gue untuk dapat poin consistently sih dengan Aston Martin yang sekarang gitu. Kan biasanya katanya Aston Martin itu customly tuned for Lance Stroll katanya kan. Itu dia. Makanya dia P6 kemarin. Gila tuh Alonso jago banget menurut gue. Bisa nyesuaiin mobil yang gak diciptain untuk dia, tapi dia bisa poin. Achieve-nya bisa lebih gede. Gokil sih. Jago. Ya. Lanjut ya berarti ya. Tapi by the way sebelum kita masuk ke constructor, seperti biasa kita kan lagi ngopi nih Seth.
Ini kopi apa sih kali ini? Ini kopinya dari Hayati Roastery di Sleman. Namanya Papua Lemon Candy. Papua Lemon Candy nih. Ya, namanya Asik banget. Papua Lemon Candy. Nih yang milih adiknya Josh. Oh ya milih adik gua guys. Iya. Iya. Jadi tapi gue setuju sama dia karena Papua tuh biasanya emang dia karakteristiknya manis, nah kan, dan dia anaerobik. Jadi biasanya emang karena kita di sini sukanya kayak kopi-kopi yang lumayan funky ya. Iya. Jadi emang kayak boleh sih Papua Lemon Iya. Candy gitu. Gue emang lebih suka Papua. Ini kita brewnya pakai tricolate, rasionya 1:16. Oke. Dan hasilnya? Lumayan sweet menurut gue. Cuman mungkin karena tricolate ya. Apa ya? Ekstraksinya kenceng banget. Cuman gak kurang tekstur kalau buat gue. Tapi gue ngerasa if I'm sleepy, ini the flavor that would kick my body. Iya sih. ya, flavornya punch banget. Iya. Tapi kayak apa ya? Manis. Manis. Manisnya bukan yang kayak bukan yang kayak nendang tapi pahit gitu loh. Gak ada baiknya. Iya. Ini kayak nendang tapi manis bener-bener. Enak. Iya. Papua Lemon Candy. Oke. Recommended guys. Hayati Coffee Roastery, guys. Kita tidak disponsorin ya. No sponsor guys. Lanjut ya. Ya, oke. Kita analyze, kita berdua langsung aja ya biar cepet. Boleh langsung. Jadi gue P20 Gabriel Bortoleto. Ya. Lu Gabriel Bortoleto juga sama. Sorry, gue sama sekali gak ada faith sih. Ya, tapi dia dapat P16. Iya. Good result sih. Iya. For his first match ya. Karena dia DNF ke 5. Sorry deh. Kayaknya gue lupa kalau dia DNF. At least dia DNF terakhir. Enggak. Lawson yang DNF terakhir. Tapi menurut gue, ya ini menurut gue not far off ya prediction kita. Oke. Menurut gue. Karena gue ngerasa newbie mobilnya juga aduh. Ya gue ngerasa sih. Better luck next time ya. Ya, better luck next menurut time. kita sih gitu. Oke, lanjut P19. Lu Oliver Bearman. Oh. Gua Ishak Hajar. Oke. Kayaknya gue lebih bener ya untuk kalau kita bandingin sama Emang iya? hasil. Ishak Hajar crashnya di practice formation lab set. Lab. Ya, di formation lab set. Jadi I'm not that far off ya. Kita lihat Bearman itu kemarin P14. The last person on the race yang gak DNF. Sisa 14 mobil, dia peringkat 14. Enggak, lu tahu nggak kenapa? Kenapa? Itu si Ayao tuh udah pokoknya lo stay on the track aja. Jangan mati gitu pokoknya. Jangan nabrak, please. For the love of- Lu pokoknya nyetir. Pokoknya lu nyetir 60 km per jam juga gak apa-apa. Yang penting lu gak nabrak. Yang penting gak nabrak. Oke. Iya. Oke, kita lanjut. Peace 18. P18. Gue taruh Nico Hulkenberg. Lu taruh Jack Doohan. Dan P18-nya adalah Carlos Sainz. Iya. P18-nya Carlos Sainz. Yang Australian di GP. Oh ya, karena dia crash. Enggak itu enggak dihitung, guys. Enggak dihitung. Oh iya. Oke, Carlos Sainz fanboy. Oke. Kalau kenapa gue pilih Nico Hulkenberg P18? Karena clearly dia got a crap car aja. Menurut gue Nico Hulkenberg can do so much better. Tapi gue ngerasa with the weight of the car, dia gak akan bisa perform. Ya, tapi once again you are proven wrong, Josh. Iya, kebetulan kan ini hujan ya. Kita lihat di race yang kering nanti, kita lihat update-nya gimana ya. Nggak, menurut gue Nico Hulkenberg, gue nggak tahu di sana gue di top 10 nggak ya. Tapi menurut gue Nico Hulkenberg itu dia punya experience yang kayak very valuable. Iya. Karena dia udah kayak 5 tahun terakhir kayak drive a shitty car, tapi dia tetap dapat poin. Bener, gue setuju Jadi sebenarnya. menurut gue ya, lu mau masukin di RB, di Kick Sauber, di Haas, Mungkin Alpine. Iya. Mungkin faith gue serendah itu aja buat Sauber kali ya. Gitu aja sih. I mean maksudnya karena kayak kita ngeliat Hulkenberg udah tua. Menurut gue tua sih Hulkenberg. Iya. Tua, tapi kayak apa ya? Enggak memorable menurut gue.
Nico Hülkenberg. Tapi gue suka Hülkenberg sebenarnya ya. Ini makanya gue bilang waktu itu pas gue rating itu gue purely constructor based banget. Lumayan. Jadi kayak pas gue liat Sauber tuh kayak gila. Hülkenberg on a Sauber kayak gue believe Hülkenberg bisa, tapi Saubernya yang nggak bisa gitu buat gue. Oh, gue masih have faith sih. Ya udahlah, we'll see later ya. Heeh. Oke, lanjut. Kita ke P17. Gue taruh Lance Stroll. Lu coba. Lu taruh Ishak Hajar. Ishak Hajar. Gila. Lu lumayan faithful ya sama Hajar ya. P17-nya Alonso. We were completely off. Tapi again DNF kita nggak DNF, tahu. nggak bisa ngomong lah. Hmm. Tapi kayak notice kayak gua naruh kayak hampir semua newbie di bawah. Iya, kecuali Kimi Antonelli sama Liam Lawson. Iya. Hmm. Karena menurut gua ada juga kayak besides experience ya. Ada ngomongnya tuh kayak winning mindset. Iya. Ya kan. Kayak ini to be honest kayak lumayan kasihan sih. Yang nggak semua orang bisa kayak kayak Liam Lawson atau Kimi Antonelli ya. Iya, nggak semua orang dapat the privilege. The privilege buat langsung kayak dapat tim yang bagus, terus mobil yang bagus. Kayak jadinya kayak menurut gua tahun pertama mereka ini kayak bakal underperform. Karena kayak timnya Still getting used to karena it timnya ya. pun juga nggak tahu kayak gue harus ngapain nih buat menang. Iya. Sama aja. Even like getting a score, menurut gue is already a victory for them. Oke. Untuk yang newbie ya. Benar-benar. Oke. Kita lanjut ke P16. Gua Jack Doohan. Lu Lance Stroll. Ya pokoknya kita sama-sama merasa Lance Stroll itu nggak akan perform lah ya. Jack Doohan juga kurang lebih sama lah. Oke, kita langsung for time kita langsung skip aja ke P10 aja ya. Kayak biar lebih. Boleh. Ya, karena for time ya. Iya, oke, kita mulai dari P10. P10 gua taruh Fernando Alonso. Gue naruh apa? Lu taruh Pierre Gasly. You are not that far off karena P10-nya Australian GP adalah Lewis Hamilton. Iya, ternyata Pierre Gasly P11. Oh. Almost in the points, kurang 0,1 detik. Baru kayak gini nih dia sama si Hamilton. Hamilton 473, dia 502. Bahkan nggak nyampe 0,1. Emang Pierre Gasly itu eternally Underrated sih. Eternally mid. Iya, tapi underrated yang literal sih. Tengah pas. P10 literally just there. Iya, emang P10. Yeah. With an Alpine combination dia emang P10 tuh kayak lumayan langganan sih. Tapi ya kayaknya gue put Gasly P12. Kenapa? Karena gue ngerasa Alonso will just have the edge aja with the Aston Martin and everything. Meskipun gak tahu sih. Pokoknya nih constructor gue sama driver gue gak nyambung lah pokoknya comparison. Oke. Iya. P9 gue taruh Carlos Sainz. Lu taruh Liam Lawson. Oh iya. Ya, gue percaya Liam Lawson bakal P9. Karena mobilnya. Oh iya, sorry, kita lihat P9 dulu. P9 adalah Oscar Piastri. Karena dia kayak gasing di terakhir-terakhir. Akhirnya dia P9. Gue ngerasa Liam Lawson gak akan P9 sih. Menurut lu berapa? Gue ngerasa akan di bawah P10. Lu berasa bakal P10? Gue taruh dia di mana ya nih? Liam Lawson. Oh sorry, gue taruh Liam Lawson di P. Lol banget. Gue taruh di P7 ternyata. Lebih tinggi dari gua dong. Orang gua P9. Sorry, gue salah baca banget. P9 itu lu taruh Alex Albon. P9 gua masukin Alex Albon. Iya, gua taruh Carlos Sainz. Sama-sama Williams. Karena by the way guys, kita William fans guys. In James Walsh we trust. Tapi kita realistis ya. Meskipun kita pengen Williams menang, kita tahu dia gak akan menang. Nah, gue rooting buat mereka top of the midfield. Gue rooting kalau bisa nih ya. Ini random take aja guys. In the random case of the world where things can happen in any way possible, gue berharap banget Williams P4 di constructor. Juara 4. Berarti dia kalahin satu tim gede. Kan tim gedenya ada Red Bull, McLaren, Ferrari, Mercy. Oh, dia P4-nya. Dia kalahin satu aja. Wah, lompat gue.
Tapi kalau misalnya dikalahin Ferrari gimana? Siapa yang kalahin Ferrari? Williams. Oh, gue seneng dong. Kenapa? Karena gue ngerasa, aduh ini hot take lagi. Setelah gue gimana? Hot-nya gimana? Kenapa? setelah Australian GP, Ya. gue mulai ngerasa Leclerc itu overrated. Sumpah, gue mulai ngerasa Leclerc itu overrated. Karena gue pikir-pikir lagi, he performs at a certain track, tapi not all tracks. Kayak dia cuma kuat di beberapa track doang. Alhasil, gue ngerasa setelah gue nonton Drive to Survive kemarin, Sainz itu overall better, sejujurnya aja better. Gue udah ngomong ini dari kapan? Iya, tapi makanya kayak intinya ya ini prediction yang gue akan ngerasa Leclerc itu ini beda sama yang prediction gue sebelum Australian GP ya. Kayak Australian GP itu membuka mata gue gitu. Kayak ya anyway gue ngerasa Leclerc itu gak akan perform. Jadi mungkin aja Ferrari akan di bawah, Williams akan naik. Gak lu bayangin nanti kayak episode-nya Drive to Survive ternyata Williams ngalahin Ferrari. Ferrari gila sih. Itu kita harus makan Haidilao sih. Asik banget. Kenapa Haidilao? Selebrasi aja. Kan Haidilao tempat selebrasi. Oh iya benar. Gak salah. Lanjut. P8. Gua taruh Kimi Antonelli. Lu taruh Carlos Sainz. Oh, lu believe in Carlos Sainz even higher than I did. Ya. Sumpah menurut gua ya Carlos Sainz tuh dia kalau misalnya Nico Hülkenberg itu nggak pernah dapat chance buat nyetir mobil, Carlos Sainz itu kayak the middle child menurut gua. Jadi kayak nggak no one believe in him aja gitu maksudnya. Iya. Dan ini menurut gua ya, gua nggak tahu ini hot take atau enggak. Yang Ferrari dia lebih milih kayak depak si Carlos Sainz daripada Leclerc. Itu menurut gua karena kayak dia udah invest terlalu gede buat Leclerc. Iya, dan mungkin Leclerc udah in brand banget sih sama. Gue ngerasa Leclerc tuh Ferrari banget secara marketing ya. Oh iya. Iya, gue ngerasa the face of Ferrari tuh Leclerc gitu. Tapi mungkin itu gara-gara investasinya si Ferrari juga. Iya sih. Karena brandingnya di branding banget. Gila kayak Leclerc tuh bener-bener Ferrari banget. Iya. Sorry guys. Iya. Ya, tapi ya sorry ya kalau misalnya ada yang ngefans sama Leclerc. Tapi menurut gua Carlos Sainz is better. Kita ada teman sih yang ngefans sama Leclerc. Tapi ya udah lah ya. Sorry ya. P8-nya Leclerc. In the Australian GP. Oh, P8 di Australian GP. Ya. Oke, kita naik ke P7. P7 gue taruh Liam Lawson. Lu taruh Liam Lawson juga. Oke, kita sama. Tahu Liam Lawson juga. Iya. Karena entah kenapa gue ngerasa Red Bull is still a constructor yang Iya itu dia menurut gue akuin oke lah. Timnya tuh kayak ngaruh banget. Kayak maksudnya the strategy. Kayak kalau notice ya Red Bull tuh jarang fuck up dari strategi menurut gue. Lumayan oke. Ya tapi kan? Ya itu kenapa gue berani taruh Red Bull di konstruktor peringkat 4. Karena menurut gue mesinnya tuh gak akan perform. Karena they're gonna end their tie with Honda anyway. Ya. Jadi kayak menurut gue Honda gak akan sesemangat itu untuk kayak let's guys, ayo guys. Yang lo ngomong maksudnya kayak dia lebih kayak fokus buat season berikutnya. Iya lagi. Karena Ford is the future for them gitu loh. Iya. Jadi kayak Honda, gue bahkan lihat apa sih kayak kemarin Honda Racing ada post di Instagram kayak this is our last time in F1 guys gitu. Terus gue kayak ya ini kayak in the brink of divorce gitu aja. Iya kayak lu udah tahu kayak hubungannya kayak tuh lu masih dalam satu rumah. Tapi lu udah tahu kayak ya hubungannya tuh kayak nggak akan winning gitu aja gitu loh. Iya. Oke. Dan P7 aslinya adalah Hülkenberg. Anjay, keren banget Hülkenberg bro. Kita lanjut ke P6. P6 gue tebak George Russell. Lu George Russell juga. Oh ini mirip-mirip ya kita. Iya kayak menurut gue kayak karena P1 sampai P8-nya itu kayak menurut gue lumayan mirip-mirip betul. George Russell, menurut gue gimana? Sorry, gue mau cek lagi P6 aslinya Lance Stroll. Ya, yang kemarin nggak usah dibahas itu hoki. Iya hoki, oke. Gue setelah lihat Australian GP ini, gue ngerasa gue salah. Gue underestimated Mercedes as a team sebenarnya. Karena
gak bisa dipungkirin, gue tuh pernah bilang ke teman-teman gue, termasuk lu kayaknya. Gue pernah bilang Russell itu sebenarnya bisa banget menang. Bahkan feeling gue 2026 kalau their car bener-bener sesuai yang ekspektasi mereka, gue bisa bilang George Russell akan menang tahun depan. Oke. Karena menurut gue George Russell itu cuman kelemahan dia adalah dia tuh suka make those tiny stupid mistakes aja yang tiba-tiba bikin dia kalah gitu loh. Ya, bener. Kayak menurut gue nggak sefatal, sorry banget nih, nggak sefatal Leclerc menurut gue kesalahan dia, gitu loh. Kayak ketika Leclerc mess up tuh DNF gitu loh. Ya. Kayak dia tuh mess up kayak paling P6, P8 gitu loh. Nggak DNF gitu. Kalau dia mess up tuh kayak paling ya turun 2, turun 3 gitu. Jadi sebenarnya menurut gue with the experience he's gathering, and menurut gue sekarang with the winning mindset ketika dia jadi first driver, Iya, first drivernya. menurut gue mentalnya akan beda sih. Menurut gue. Makanya dia perform ya. Perform kemarin di P3 guys, gila banget. Kayak gue gak expect sama sekali. Mercy di podium tuh out of my expectation banget. Iya, gue expectnya P1 Yeah, at least double podium. Iya. Waktu itu gue McLaren tuh kayak gue mikir, Iya kan, ini kayak double the podium easy sih. prediction lah, McLaren double podium gitu. Oke, kita lanjut lagi P5. P5 gue taruh Oscar Piastri. Bener? Lu taruh Lewis Hamilton. Iya, Lewis Hamilton. P5 Albon. Who would have thought guys? Ya, Ya itu wildcard semua. wildcard itu semua. DNS. Ini Australian GP ini sangat bukan patokan yang baik. Ya, bukan patokan yang baik. Tapi gambaran timnya overall strateginya kayak gimana menurut gue lumayan kegambar. Oke, lu taruh Lewis Hamilton. Gue taruh Oscar Piastri. Sebenarnya kita ketuker sih. Gue Lewis Hamiltonnya P4 nih, sekarang bahas P4 aja karena kebetulan ketuker. Gue P4-nya Hamilton, lu P4-nya Piastri. Sedangkan gue kebaliknya di P5-nya. Menurut gue sih Piastri bisa naik banget sekarang. Betul, gue setuju. Karena kalau misalnya gue nggak tahu ya ini nanti si Zac Brown mikirnya kayak gimana nih. Iya. Tapi kalau misalnya kayak masih yang season lalu nih, yang maksudnya kayak we have two first driver itu, Iya. ya kan. Berarti kan kalau misalnya 2025 dia start with a clean sheet kan. Ini nggak ngomongin Australian GP ya. Iya. Kan mereka start with a clean sheet. Nah jadi kayak menurut gue tuh kayak mereka belum decide nih first drivernya siapa. Betul. Karena kan at the end of the 2024 season mereka decide okay, Lando you are my first driver. Nah kalau misalnya kayak mindset masih kayak gitu, jadi kayak sebenarnya Piastri berarti masih have a chance buat jadi first driver. Betul. Kemarin pertimbangan gue adalah gue ngerasa Ferrari akan bagus aja tahun ini. Dan gue masih merasa begitu ya. Prediksi lo nih. Gue masih merasa begitu. Jadi gue taruh Oscar Piastri di P5 bukan karena dia nggak akan bagus, tapi there will be better aja, gitu. Versi. Iya. Dan bahkan Hamilton gue nggak taruh di top 3 karena gue realistis aja. He needs time to adapt to the car gitu loh. Bahkan dia ngomong sendiri kemarin. Ya gue masih cari-cari cara sih untuk nyetir mobil ini. Jadi kayak you can press K1. Oke, kita lanjut langsung P3 ya. Oh, ini top 3 nih, guys. Ceng-ceng, top 3. Editor kasih kayak ceng-ceng atau apa gitu. Ya. Kita masuk ke top 3. Top 3 gua, Josh itu pilih Leclerc. P3 lu adalah orang yang lu bilang overrated itu. Iya, tapi lu P3 juga. Dan P3 aslinya adalah Russell guys di Australian GP. Ya menurut gue Leclerc itu sebenarnya kayaknya dia akan better di tim lain menurut gue sebenarnya. Karena enggak sih. Kalau menurut gue dia akan bagus di tim lain. Tapi kembali lagi yang poin gue tadi gue ngomong, gue ngerasa Leclerc itu overrated. Gitu. Ya. Gue ngerasa Leclerc lumayan overrated. Bukan in a sense kayak dia tuh driver yang cupu, tapi he doesn't deserve kayak the prediction yang gue tadi kasih ini. Oke, ini lumayan hot take lah ya. Iya, maksud gue ya. Cuman menurut gue gini sih, gue nggak setuju lu bilang kayak Leclerc mending di tim lain. Iya. Kayak lu bayangin, lu udah jadi kayak golden childnya Ferrari, ya kan? Jadi kayak tim mana lagi, atau maksudnya kayak feeling mana lagi yang maksudnya tuh kayak lu bisa kayak replicate that. Iya, Kayak tapi what better environment dibanding Leclerc.
Iya betul sih. Tapi in a sense kayak gue ngerasa maybe kayak the situation between Hamilton and Mercy aja sih. Gue ngerasa kalau lu stuck in a hole, kayak maybe it's time for a change aja sih. Gitu. Belum selama itu, tapi mungkin Leclerc can find better opportunities elsewhere. Karena menurut gue maybe they just don't click anymore aja. Kayak gue ngerasa Hamilton tuh pindah ke Ferrari menurut gue bukan karena sekedar mau pensiun aja. Tapi genuinely menurut gue dia ngerasa Toto Wolff gak bisa dongkrakin gue jadi champion gitu loh. Anymore gitu ya. Jadi gue ngerasa maybe Leclerc mumpung masih muda nih ya. Ya setahun 2 tahun lagi kalau Ferrari doesn't work, maybe ya it's time for a switch menurut gue. Itu iya. Cuman maksud gue kayak apa ya? Kalau misalnya nggak berubah, ya kan? Emang bener sih kayak gitu. Cuman maksudnya itu apa ya? Gue tim mana lagi yang lebih bagus daripada Ferrari? Iya, ya udahlah. Untuk Leclerc ya. Iya, untuk benar. Leclerc. I mean the car is made for him. Iya, betul. Oke, kita ke P2. Gue Lando Norris. Lu Verstappen. Oh langsung aja bahas. Gue ketukar sama lu. Lu P1-nya Norris, gue P1-nya Verstappen. Kenapa lu mikirnya P1 Verstappen? Karena menurut gue ini lumayan tahun terakhir Verstappen akan menang. Menurut gue. Menurut lu ini tahun terakhir? Tahun terakhir Verstappen akan menang. Karena menurut gue melihat media itu he's already at his tipping point di mana dia udah mau cabut dari Red Bull. Tapi menurut gue dia nggak give up on Red Bull. Dan menurut gue dia meskipun udah menuju tahun-tahun terakhir, bukan menuju tahun-tahun terakhir, menuju ke tim yang sangat amat sampah saat ini, dia nggak akan give up sama sekali sih. Dan terbukti di Australian GP kemarin menurut gue tuh orang sinting sih. Bener-bener sinting menurut gue. Kayak literally the whole race dia tempel terus si Piastri sampai gila itu bener-bener. Bahkan di terakhir-terakhir tuh dia itu beda 0,895 sama Norris. On rain loh. Kayak menurut gue itu you really trying man gitu. You really trying. Dan menurut gue memang ya kayak Brazil kemarin ya. Kayak I mean you can never count out Max Verstappen sih. Itu orang gila banget. Jadi gue ngerasa with his mentality and hopefully Horner masih tahu what he's doing, dia akan tetap menang driver. Tapi menurut gue kembali lagi sama malu, gue ngerasa Lawson gak akan get the points similar to Perez. Jadi kayak they will not win constructor sih, gitu. Iya, secara konstruktor gue udah I don't hope on Red Bull sih. Cuman emang maksud gue kayak apa ya? Gue masih kayak ngeliat Liam Lawson ini kayak masih baby Verstappen lah. Ya, baby Verstappen. Ya, Verstappen junior. Iya, Verstappen junior. Karena maksud gue kayak the way he drives itu menurut gue lumayan erratic. Iya. Tapi lumayan skillful. Iya, betul. Kenceng banget dia memang kayak get out of the way gitu loh. Move tuh. Lu kayak GTA sih dia mainnya. Iya, bener-bener kayak tiba-tiba orang yang di maximum tune yang gila banget gitu. Tapi ya, emang kayak maksud gue Liam Lawson menurut gue masih, gue place a great hope sih Liam Lawson. Tapi kalau misalnya dia di kick di tengah season, gue juga gak kaget. Iya betul. Knowing this is Red Bull. Karena Red Bull wants to win obviously. Udah berapa kali dia nge-kick driver tengah season. Ya kalau Norris lu P1 menurut gue tuh kayak everybody else aja sih. Gue gak mau bahas sih. Kayak it's literally everyone juga berharap kayak gitu sih. Easy prediction menurut gue. Ya tapi kan emang ini bener-bener kayak gue yakin. Kayak misalnya kayak gini nih. Kalau misalnya kayak logic gue. Logically. Ya kan. Gue disuruh milih siapa buat P1 menurut gue Lando Norris. Iya betul. Logically ya. Iya gue juga logically mungkin lebih ke Lando Norris. Tapi karena Formula One ini sangat tidak bisa diprediksi menurut gue. Kayak you never know aja. Tiba-tiba. Makanya gue ngerasa take gue lu lumayan nekat. Tapi kayak you just never know aja sih. Gitu. Karena we don't want a boring season like 2023 set. Max Verstappen wins 21 out of 23 races itu. 21 pokoknya itulah. Yang Sergio Perez menang sekali, Sainz menang sekali. Ya itu gue gak mau kayak gitu, bosen sih kata gue. Tapi ya anyway, jadi gue ngerasa hopefully Lando Norris P2 ya. Kenapa lu
Nggak sih. Sama again kan seperti di episode sebelumnya, gue nggak gitu suka Lando Norris in general. Tapi surprise ini kemarin di Australian GP menurut gue dia lebih humble sih daripada yang gue kira. Iya, karena apa ya, lagi high menurut gue. Iya. Lagi high on adrenaline. Cuman Iya. menurut gue pun juga biasa aja sih sama si Lando Norris. Iya. Gua Sama lebih- kayak dari tadi kita sebut Zac Brown, kita nggak boleh lupa sama Andrea Stella guys. Meskipun nggak pernah diliput, dia tuh berkontribusi gede guys untuk McLaren. Cuman kasiannya gue Zac Brown gets all the credit ya. Don't worry Andrea Stella, we notice you. Lu keren, Iya. lu keren. Oke, jadi overall guys, those are our constructor and driver predictions. Oh boleh juga sih kalau misalnya kalian mau Oh iya, of course. komen. Lu mau join in iya. on our prediction? Nanti kita kayak bakal ngeliat lagi di pas seasonnya. Betul. selesai, Jadi guys, ini adalah 2-part video yang kita siapin kayak gua nggak tahu ntar tahun depan kita berapa subscribers. Tapi intinya di tahun berikutnya setelah seasonnya selesai kita akan lihat kembali prediksi kita video ini dan kita juga akan komen terkait keputusan kita bener atau enggak. Karena menurut gue ini kalau bisa golden prediction keren banget sih. Kalau kalian mau ikutan join P1 Constructor, P1 Driver, feel free ya. Iya. Kita pun juga nanti kita judge. Sama kalau kalian mau judge. Oke. Sama kalau kalian mau mikirin hukuman buat yang kalah juga boleh deh. Boleh, Ya, boleh. Nanti kita kasih update ya. Kayak komen yang menarik nih. Ya, Boleh. betul. Oke. That's all guys. See you in the next video. See you guys. Bye. Bye bye.